Mungkin kita akan dengarkan firman ya pagi ini dari Pak Max. Pak Max sudah bersama-sama dengan kita ya. Selamat pagi, Bu Jen. Selamat pagi Pak Max. Suara saya jelas, Bu? Jelas Pak. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya. Peserta Koram Deo pagi ini, kita yang ada sekitar 90 orang. Di hari ini kita mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi dasar yang kokoh untuk kita mengakhiri perjalanan sepanjang minggu ini dan memasuki hari-hari yang baru. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Engkau mengerti setiap kami yang ambil bagian di pagi hari ini, baik kami yang sudah bergabung, maupun teman-teman kami yang mungkin lagi berusaha untuk masuk di dalam Zoom meeting pagi hari ini. Hamba berdoa untuk semua pribadi lepas pribadi yang ada. Tuhan, tanpa satu orang pun juga, Tuhan menjamah hati kami, pikiran kami. Dan biarlah pembahasan firman Allah, penyampaian sharing di pagi hari ini menguatkan kami, membawa kami supaya kami semakin bergantung penuh kepada Tuhan Yesus yang punya hidup. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami tolak segala sesuatu yang bukan dari Allah dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang pagi ini menjamah hati dan pikiran kami, memberikan pengertian ilahi bagi kami. Makasih Bapa, terpujilah Kristus, dan mari Tuhan Yesus berfirman buat kami anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku. Judul dari firman Tuhan pagi ini, jangan membiarkan Yesus tertidur ya. Sesuatu yang sebetulnya cukup menarik. Tapi coba mari kita baca dulu firman Tuhannya dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya, saya akan membaca dan Bapak Ibu bisa menyimak. Angin ribut diredahkan. Demikian firman Tuhan. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan gelombang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Allah katakan orang yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan tentunya melakukan. Nah, dari perikop yang kita baca ini, kita lihat ada satu kronologis yang luar biasa. Sepanjang hari Yesus mengajar ya, dengan berbagai perumpamaan kalau kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya. Dan setelah itu, Yesus mengajak waktu hari sudah petang, menjelang malam, dia mengajak murid-murid ya, mari kita bertolak ke seberang. Lalu di sini diceritakan bahwa mereka, waktu sudah di perahu, mereka membawa Yesus ya di dalam perahu itu. Lalu Yesus duduk dan mereka yang uh, membawa perahu itu, ada banyak perahu lain juga mengikuti mereka ya. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu ada taufan yang dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Ya, di dalam bicara tentang mengamuk taufan yang sangat dahsyat ini, saya cuma mau katakan bahwa seringkali dalam kehidupan kita ya, kita tidak pernah menduga badai taufan itu bisa datang setiap saat, kapan saja ya. Bahkan di sini dikatakan ada Yesus dalam perahu Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat taufan tidak peduli, badai tidak peduli, dia tetap hajar gitu kan. Dan di situ dikatakan sehingga perahu mereka penuh dengan air dan mereka ketakutan. Tapi di saat yang sama Yesus tuh lagi tidur, tenang-tenang aja ya, di buritan, di bagian belakang. Buritan tuh bagian belakang dari kapal, di sebuah tilam. Nah, murid-murid panik dan akhirnya mereka datang bangunkan Yesus.
Mereka malah katakan, kok guru engkau tidak peduli dengan kita? Kita ini mau binasa. Ya. Nah, Yesus bangun menghardik angin danau. Diam, tenanglah. Dan saat itu angin dan danau pun teduh sekali. Lalu dia berkata, kenapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, yang luar biasa lagi di situ dikatakan mereka sangat takut, berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka. Sesuatu yang juga ironi sebetulnya kalau kita lihat di sini, mereka sepanjang hari ya hari-hari sebelumnya mereka sudah ikut Yesus, sudah mendengar Yesus mengajar banyak hal. Tapi kita lihat ketika ada badai, ada masalah datang, mereka justru bertanya-tanya siapakah orang ini ya. Berarti di sini kita lihat mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, saya mengingatkan kita yang pagi ini rajin sekali mengikuti Koram Deo ini setiap pagi ya, masuk di dalam grup-grup kecil, kompak. Jangan sampai kita begitu aktif, tapi satu saat ketika masalah datang, kita justru ragu dan masih bertanya-tanya, siapakah gerangan Yesus ini ya? Jadi menurut saya, seperti yang Kak Edi Leo selalu menekankan, betapa penting memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan secara pribadi. Ini penting sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengangkat tema itu, mengapa atau kenapa sampai Yesus itu tertidur ya, atau jangan biarkan Yesus tertidur. Timbul pertanyaan di situ, kenapa sampai dia tertidur? Coba kita lihat next. Iya, mengapa sampai Yesus tertidur, Bapak, Ibu, dan Saudara ya? Ini satu pertanyaan yang aneh-aneh juga nih sebetulnya kan. Kenapa Yesus tertidur? Nah, secara alami kalau kita lihat poin yang pertama, karena memang Yesus dalam wujud sebagai manusia yang 100% ya. Dia Allah yang kita tahu persis ketika datang ke dalam dunia, 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa 100% Allah? Karena Maria itu dikandung oleh Roh Kudus ya, bukan dari hasil hubungan suami istri. Nah, tapi manusia karena memang dia lahir dari seorang perawan Maria ya, Tuhan meminjam rahim seorang perawan. Itu sebabnya dikatakan dia 100% manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dan dari sisi kemanusiaan inilah kita melihat dia juga mengalami kelelahan ya. Jadi kalau bicara kenapa sampai Yesus tertidur ya, meskipun dia uh, Tuhan, tapi dia memiliki aspek jadi ada rasa lelah. Ya, dia juga butuh manusianya, tubuh manusianya itu butuh istirahat. Ya, sehingga kita lihat kalau dia tertidur bukan karena dia tidak peduli. Enggak ya, saya percaya bukan karena dia tidak peduli, mungkin saja karena dia kelelahan. Dan saya percaya banget bahwa Yesus sudah tahu apa juga yang akan terjadi di depan. Dan kalau dia tertidur, dia sudah tahu persis bahwa nanti ada solusi ya. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Jadi yang pertama di sini karena unsur kemanusiaannya secara alami kalau menurut saya bahwa kenapa sampai Yesus tertidur karena memang manusianya Yesus manusianya itu kemanusiaan Yesus itu mengalami kelelahan di mana dia sepanjang hari. Nah, yang kedua yang saya melihat di sini kenapa sampai dia tertidur? Nah, ini unsur yang kita mau belajar secara rohani. Yang pertama saya melihat bahwa mereka ini sebetulnya ambil alih kepemimpinan, ya, mengambil alih kepemimpinan. Di dalam konteks firman Tuhan yang tadi kita baca dalam kitab Markus ini, di situ pada ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Yesus yang mengajak mereka ya, Yesus yang mengajak mereka di situ dikatakan bahwa marilah kita ke seberang ya. Kalau Yesus yang mengajak berarti di situ Yesus berperan sebagai seorang pemimpin. Tetapi di dalam ayat ke-36 dikatakan mereka naik dalam perahu dan membawa Yesus. Berarti ada pengambil alian kepemimpinan di situ ya. Di situ kita lihat bahwa Yesus yang mengajak tetapi begitu naik dalam perahu mengambil alih murid-murid yang mengambil alih. Mungkin si Petrus ya, yang nomor satu, dia langsung katakan, sudah, guru duduk saja, ya kamu kelelahan, tapi saya yang nanti. Nah, kenapa sampai murid-murid mengambil alih kepemimpinan ini? Nah, karena mereka mungkin merasa hebat ya. Murid-murid merasa hebat, saudara. Mereka orang laut, dibesarkan, dilahirkan di pinggiran laut, danau. Tapi Yesus itu hanya anak tukang kayu. Ya, kalau Yesus anak tukang kayu, Yusuf seorang tukang kayu, makanya menurut murid-murid dia tidak mengerti tentang laut. Ya, saya percaya dan pastikan bahwa mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak mengerti tentang laut. Kalau bicara laut, sini kasih saya ya. Saya lahir besar
hidup sebagai nelayan, otomatis saya menguasai yang namanya laut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini sebetulnya mereka merasa hebat. Nah, di dalam kehidupan kita, saya mau katakan kadang-kadang kita mengambil alih kepemimpinan ya. Awalnya kita memulai dengan roh. Awalnya Tuhan yang memimpin hidup kita. Setiap langkah kehidupan kita, kita seringkali. Ya, tadi kesaksian Ibu Jen bagus sekali ya. Dia belajar untuk biarlah Tuhan yang pimpin ya. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengendalikan kita. Nah, saudara, kalau kita yang mengendalikan hidup kita, bisa saja situasi yang seperti tadi Ibu Jane alami, bisa saja dia emosi, bisa saja dia turun, ya obrak-abrik barangkali, ya kira-kira gitu ya, kita bisa ngamuk. Karena apa? Bisa saja karena kita merasa kuat. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita mengambil alih kepemimpinan Yesus. Ya, Tuhan sudah memimpin kita, kita sudah memulai dengan sesuatu hal yang baru, tapi yang bagus, tapi ujung-ujungnya kita ambil alih. Karena mungkin kita berpikir bahwa Yesus tidak terlalu menguasai. Nah, saya teringat dengan satu peristiwa ketika Yesus duduk. Dia merasa haus, lalu datang ke sumur Yakub di Samaria, lalu dia bertemu dengan seorang wanita ya Samaria. Di situ dikatakan wanita itu bahwa kalau kita ingat, di situ dikatakan bahwa di antara kita ada satu tradisi di mana engkau tidak boleh saling bertegur satu dengan yang lainnya. Wanita itu katakan buat dia. Tapi Yesus minta air waktu itu. Lalu wanita itu bilang karena ada tradisi seperti itu jadi tidak bisa. Lalu Yesus bilang kalau kamu tahu dengan siapa engkau bicara, niscaya engkau akan meminta air hidup itu. Lalu wanita ini katakan Tuhan. Ya, jadi dia memakai nama Tuhan. Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Nah, seringkali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita sudah katakan bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan. Tapi kita mempermasalahkan ya, bahwa ini nggak ada timba dan sumur ini amat dalam. Bagaimana air bisa keluar? Nah, ini yang seringkali kita alami ya dalam kehidupan kekristenan kita. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita panggil nama Tuhan, tapi kita meragukan kuasa Tuhan. Kita bilang, Yesus tolong saya. Kita katakan, Tuhan saya tahu bahwa Engkau Allah yang maha tahu. Engkau sanggup menolong saya. Engkau tahu apa yang sementara hari-hari ini saya alami. Saya lagi membutuhkan dana yang besar untuk anak-anak punya sekolah, kuliah. Saya lagi membutuhkan dana untuk usaha saya, untuk pelayanan saya. Tapi di satu sisi, kita mulai berpikir dengan akal kita, ya, dengan logika kita. Wah, ini gak masuk akal ini kan. Nah, wanita Samaria tadi begitu. Dia berpikir, wah, ini kan Yesus nggak punya timba. Dan ini sumur dalam banget. Bagaimana air? Yesus bilang, kamu akan meminta air daripadaku. Nah, seharusnya kalau kita sudah bilang bahwa Yesus itu Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa kalau bicara tentang Tuhan artinya dia sanggup melakukan apa saja. Ya, yang tidak ada pun menjadi ada. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita dalam kehidupan kekristenan kita, jangan sampai kita merasa sok. Seringkali Bapak Ibu kita ambil alih kepemimpinan itu karena kita merasa hebat. Ya, murid-murid ambil alih kepemimpinan karena mereka merasa mereka orang laut, orang nelayan. Ya, Yesus cuma anak tukang kayu. Kadang-kadang kita merasa pintar, kadang-kadang kita merasa kuat, kadang-kadang kita merasa punya banyak pengalaman. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita gagal. Di dalam Galatia 6 ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Hei, apa yang kita mau sombongkan dengan yang kita punyai, saudara? Ya, kita merasa hebat, kita merasa kita pinter, kita merasa kita punya segudang titel di belakang kita. Ya, mungkin S1, S2, S3. Itu semua tidak ada artinya. Ya, kalau kita mau selalu andalkan Tuhan. Dia katakan kalau kita merasa bahwa kita berarti, padahal kita tidak berarti. Itu nol, saudara. Di Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Justru kalau kita andalkan kekuatan kita, Tuhan bilang terkutuk. Ya, terkutuklah kita. Tapi di ayat 8-nya dikatakan sebaliknya ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi mari pagi hari ini kita mau belajar untuk menaruh harapan kita buat Tuhan. Saudara, satu saat ada Ford ya. Ford itu yang punya pabrik Ford. Dia yang membuat mobil-mobil Ford. Nah, satu saat saudara, si Ford ini jalan
dengan mobil bututnya, mobil keluaran Ford, keluaran pertama. Tiba-tiba dia lihat ada mobil Ford keluaran terbaru, ya, dengan super canggih, tapi mogok di pinggir jalan. Dan yang mengemudikan seorang anak muda. Lalu dia mampir, dia tanya anak muda itu, ini kenapa mobilnya? Waduh, ini nggak tahu ini, pokoknya ribet. Dia punya mesinnya ribet dengan begitu canggih, tapi sambil pukul mobilnya marah-marah si anak muda ini. Ya mungkin anak muda ini anak orang kaya, anak konglomerat. Lalu anak muda ini katakan saya sementara menelepon ya agen daripada Ford untuk mereka datang. Lalu Bapak Ford ini yang rambut putih seorang kakek-kakek, dia menghampiri anak muda itu loh, dia bilang, boleh nggak saya lihat mesinnya? Oh silakan silakan. Lalu si Ford datang, lalu dia buka mesin, dia kontak-kontak sedikit, dia suruh anak muda itu start. Ternyata mobilnya hidup. Waktu anak muda itu start mobil hidup, dia kaget, dia tercengang karena dia nggak tahu ini bapak ini siapa. Begitu dia berkenalan, bapak ini namakan diri, dia bilang nama saya Ford. Kaget anak muda. Loh, kamu Pak Ford? Ya, iya saya Ford yang membuat mobil ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan yang punya segala sesuatu. Alkitab katakan segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemudian. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Kepintaran kita, pengalaman-pengalaman kita, ya, kekayaan kita, harta benda kita, kecakapan kita, kegantengan kita, kecantikan kita. Itu semua tidak ada arti. Semua berasal dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu untuk mengambil alih kepemimpinan dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Biarkan dia yang selalu memimpin jalan kehidupan kita. Next, hal yang ketiga, mengapa sampai dia tertidur? Di sini kita lihat Yesus tidak menjadi yang utama bagi murid-murid. Bagi murid-murid, Yesus bukan menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena mereka membiarkan Yesus tidur di buritan. Buritan itu bagian yang paling belakang dari kapal. Seharusnya Yesus di bagian yang haluan. Haluan itu artinya berarti mereka memberikan kesempatan buat Yesus yang memimpin perjalanan mereka. Ini sudah kelihatan, ya. Mereka taruh Yesus, biarkan dia tidur di buritan. Seharusnya kalau mereka tahu bahwa dia yang memanggil mereka, yang memimpin mereka, harusnya mereka katakan, Yesus di haluan saja, supaya engkau sekaligus memimpin. Ya, tapi karena poin kedua tadi, memang mereka dasarnya sudah ambil alih kepemimpinan, pengen tampil, pengen nonjol, pengen supaya orang bilang saya yang paling hebat. Makanya kita lihat bagi mereka Yesus bukan prioritas utama. Ya, makanya mereka taruh Yesus di nomor yang paling terakhir, di paling belakang dari kapal. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita, ya, Yesus bukan yang utama. Mungkin urutan yang kesekian, ya. Kita kadang-kadang lebih mengutamakan hal-hal yang lain. Kita meletakkan Yesus di bagian-bagian yang paling terakhir. Saya teringat satu cerita kisah tentang seorang gadis, ya. Gadis yang bernama Campinas, anak gadis dari Brasil. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini, ya. Waktu dia mau pergi dengan teman-temannya, mamanya bilang, jangan lupa panggil Yesus. Jangan lupa ajak Yesus. Biar Yesus menemani kamu. Anaknya sambil ketawa mengajak mamanya. Dia bilang, Ma, bagaimana mungkin Yesus bisa mengikuti kita? Mobilnya sudah penuh. Kalau Yesus mau ikut, silakan deh. Yesus masuk di bagasi mobil. 2 jam kemudian, mamanya dapat telepon dari polisi bahwa anaknya meninggal. Mereka mengalami kecelakaan yang tragis, yang parah. Karena mobil sedan mereka ditimpa oleh kontainer. Dan waktu mamanya sampai di kantor polisi dipanggil, dia melihat mobilnya sudah ringsek. Nah, yang menarik hatinya, ternyata bagian bagasi itu utuh. Lalu mereka buka bagasi. Ternyata di dalam bagasi ada satu peti telur ayam, Bapak Ibu. Yang luar biasa, telur ayam itu tidak ada satupun yang pecah. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Padahal telur ayam kalau kita beli dari pasar, kita bawa aja, goyang sedikit di mobil, sudah bisa pecah. Tapi ini tabrakan dahsyat, manusia ada sekitar 6 orang dalam mobil, semuanya mati, meninggal. Tapi anehnya,
telur ayam tidak hancur sama sekali. Lalu mamanya ingat perkataan anaknya. Kalau Yesus mau ikut, silakan. Yesus di paling belakang, yaitu di bagasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih, rupanya Tuhan mau membuktikan kalau dia di belakang, dia di dalam bagasi pun, bagasi itu utuh, aman. Telur-telur itu aman. Nah, pagi hari ini tentunya satu pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita memprioritaskan Yesus dalam kehidupan kita? Ya, sudahkah kita letakkan Yesus bersama-sama dalam kehidupan kita? Dia yang paling utama. Saya pikir program Koram Deo ini bagus sekali melatih kita untuk bangun pagi mengutamakan Tuhan. Ya, nomor satukan Tuhan. Apa-apa yang kita lakukan Bapak Ibu dalam perjalanan hidup, utamakan Tuhan. Mau pergi kemana, antar anak ke sekolah, mau pergi ke tempat pekerjaan, mau pergi ke tempat pelayanan, biasakan hidupmu untuk selalu mengutamakan Tuhan. Ya, panggil Tuhan, izinkan Tuhan, letakkan kehidupanmu di bawah kaki Tuhan. Dalam perjalanan, kau berdoa, lalu minta supaya Tuhan pimpin saya. Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Di dalam Markus 1 ayat 35, Alkitab katakan, waktu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus sudah bangun pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa di sana. Ya, kalau kita lihat, Yesus saja yang Tuhan. Dia prioritas Tuhan. Ya, Yesus saja yang anak Allah. Dia prioritaskan untuk cari Bapaknya. Pagi-pagi dia menjadi contoh. Pagi-pagi itu kapan? Waktu pagi-pagi sebetulnya kalau bicara tentang secara literal, ya saya percaya banyak orang punya definisi pagi-pagi itu jam berapa. Ada yang bilang jam 1 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam 5 pagi. Saya kira bukan itu yang jadi masalah. Tapi yang jelas bangun pagi-pagi. Ketika kita bangun, itulah hari pertama kita. Itu pagi-pagi buat kita. Kalau kita bangun jam 1 pagi, ya itu terbaik. Ya, karena pergantian hari. Berarti itulah pagi-pagi benar. Tapi kalau kita bangun jam 3, kita bisa bangun jam 5, bangun jam 6. Seorang yang jaga malam, satpam, tugas malam, polisi, dan yang lain. Dia mungkin baru pulang pagi. Dia tidur sepanjang hari. Ya mungkin waktu bangun sudah jam 11 atau jam 10 pagi. Tapi begitu dia bangun, itulah pagi-pagi yang benar bagi dia sebetulnya. Dia memulai hari itu. Itu pagi-pagi. Artinya dia prioritaskan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar, saudara ya. Waktu hari masih gelap, Yesus tidak mau sudah hari terang supaya orang lihat. Wih, dia si Max rajin ya. Pagi-pagi udah berdoa ya. Oh, si Maxnya hebat ya. Rajin. Itu tiada hari tanpa Koram Deo dia. Dia hadir. Saudara, kalau kita bangun pagi-pagi bukan supaya orang lihat, bukan supaya orang menilai kita, bukan. Tapi kita punya satu prinsip, punya satu kesepakatan dengan hidup kita. Kita punya satu prioritas, ada satu prioritas bahwa Yesus yang menjadi utama. Yesus yang nomor satu buat kita. Ya, sehingga kita lihat hari masih gelap, Yesus sudah bangun. Lalu dia bangun dari tempat tidur. Kenapa Yesus harus bangun dan tinggalkan tempat tidur, saudara? Dia pergi keluar. Karena saya melihat pengalaman, kalau kita bangun dan tidak tinggalkan tempat tidur, biasanya tidur lagi. Ya kan? Orang kalau sudah bangun, terus waduh masih kucek-kucek mata, nggak beranjak dari tempat tidur. Lihat deh, 5 menit lagi bangunin lagi dia udah akan tidur lagi. Makanya biasakan begitu bangun, tinggalkan tempat tidur. Kenapa? Karena itu tempat yang nyaman. Harus tinggalkan kenyamanan kita ya. Kita harus tinggalkan itu. Kita keluar, cuci muka, atau gosok gigi, mempersiapkan diri atau mandi, yang baru kita memulai jadi fresh kita. Yang jelas harus tinggalkan tempat tidur. Karena Alkitab katakan Yesus bangun dan dia pergi keluar. Ya, dia cari udara yang baru. Dia pergi ke tempat yang sunyi. Dia tidak mau berisik. Dia tidak mau terganggu dengan orang-orang di sekitarnya. Dia pergi cari tempatnya. Baru dia berdoa di sana. Nah, ini skala prioritas kalau saya lihat ya. Jadi Yesus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita mengutamakan Tuhan ya. Di hari akhir pekan ini mungkin banyak orang udah punya rencana untuk berlibur dengan keluarga, keluar kota. Ya kadang-kadang membuat pagi-pagi udah nggak bisa memulai ibadah. It's okay. Tapi
sekalipun kita punya kesibukan seperti itu, tetap menyempatkan diri untuk berdoa, tetap menyempatkan diri untuk mengutamakan Tuhan, cari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ya, mungkin baca Alkitab yang singkat, tapi baru kita berangkat dengan keluarga. Artinya kita menunjukkan juga buat anak-anak kita bahwa yang utama itu Tuhan. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi teladan buat anak-anak kita, sulit, saudara. Ya, sulit. Anak-anak mau belajar dari siapa? Tapi kalau kita menjadi contoh yang hidup, setiap naik mobil, ayo sebelum berangkat kita berdoa. Ya, saya seringkali lakukan itu. Setiap kemana aja, dekat, jauh, tetap berdoa. Jadi kalau saya naik, kadang-kadang anak saya mengingatkan kalau lupa. Anak saya langsung bilang, Pi, kita belum berdoa. Nah, ini contoh yang baik. Ya, saya percaya anak-anak ini akan terbawa. Nanti dalam kehidupan mereka, mereka juga akan memulai segala sesuatu dengan memulainya dengan doa. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi dikatakan yang pertama, Yesus itu kenapa sampai dia tertidur? Karena kemanusiaannya yang capek lelah. Yang kedua, karena murid-murid ambil alih kepemimpinan. Ya, Yesus tidak otoriter sehingga dia memaksa, "Ayo kalian duduk aja." Enggak. Kalau kita ambil alih, ya Yesus biarkan, ya Yesus biarkan. Nah, lalu yang ketiga ini kita harus jadikan dia sebagai prioritas utama. Murid-murid tidak menganggap Yesus sebagai prioritas. Buktinya mereka biarkan dia di buritan, ya di bagian belakang kapal tersebut. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang terakhir, kalau kita lihat tidak ada komunikasi, tidak ada satu orang pun murid yang mengajak Yesus berbicara. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena pengalaman. Kalau kita naik pesawat, kita naik bis malam, kita naik kereta api, begitu kita duduk, tidak orang yang menyapa kita, atau kita pergi sendirian, ya kita bisa langsung tertidur. Benar ya? Tapi kalau kita punya kenalan baru, ada yang ajak berkenalan, sudah begitu bawel lagi, dia ngobrol terus, bisa tidur nggak? Nggak akan bisa tidur kita ya. Atau kita pergi dengan saudara kita, suami atau istri, ya kita ngobrol pasti susah tidur. Tapi kalau kita sendirian, begitu naik langsung tidak ada yang ganggu, tidak ada yang negor kita, pasti kita ketiduran. Disinilah saya memastikan tidak ada satu orang pun yang ngajak Yesus berbicara. Makanya Yesus sendirian ya. Yesus tidak punya teman, tidak ada orang yang ngajak dia, ya udah dia pikir ya udahlah saya tidur kan gitu. Kalian lagi berkompetisi, ya mungkin murid-murid lagi berkompetisi di depan Yesus kan, ingin menunjukkan bahwa ini loh gua yang paling hebat kalau nyetir kapal, gua yang paling hebat kalau tarik layar, gua yang paling hebat kalau memimpin perjalanan, satu perjalanan. Wah, Petrus nggak mau kalah, Andreas nggak mau kalah, Yakobus nggak mau kalah, Yohanes nggak mau kalah, sementara sibuk dengan berkompetisi. Yesus bilang ya udahlah saya tidur kan gitu ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya ada komunikasi, selalu memulai. Ya, ingat berdoa itu kita berkata-kata kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, artinya kita juga berikan kesempatan untuk Allah berbicara. Jangan kita ngoceh terus ya. Jangan kita minta terus setiap saat doa, minta, 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 mental pengemis. Ya, tapi saat-saat tertentu kita juga harus tetap duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Metode yang diterapkan oleh Koram Deo ini bagus sekali ya, karena kita berdoa tapi ada waktu juga kita mendengarkan firman Tuhan ya. Ada dalam bentuk pengajaran, ada dalam bentuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita, ada juga beberapa hamba Tuhan yang saya lihat lebih menjurus kepada penginjilan ya. Berbagai macam model hamba Tuhan, tentunya dengan model kalau Pak Yakub Esra langsung pengajaran banget kan gitu. Nah, jadi disinilah kita semua belajar, Bapak Ibu, siapapun pembicaranya, yang jelas firman Tuhan itu pasti menguatkan kita. Jadi betapa penting kita bangun komunikasi dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus saja, itu ayat yang tadi saya udah katakan, Markus 1 ayat 35. Dia Tuhan, tapi pagi-pagi sudah berkomunikasi dengan Bapaknya ya. Pagi-pagi benar dia sudah bangun. Lalu dia mulai berkomunikasi dengan Bapa. Mungkin dia mulai dengan menyembah Tuhan. Dia mulai berbahasa roh. Dia mulai memuji-muji Tuhan. Ya, paling tidak itu dia memulai untuk berdoa. Dia memulai untuk menyembah Tuhan, untuk memprioritaskan Tuhan, belajar untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang malam ya. Itu dikatakan berbahagialah orang yang tidak berdiri di
jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Kita punya kerinduan untuk setiap saat bangun pagi-pagi kita sudah mulai dengan berdoa. Bangun pagi-pagi kita mulai dengan mengutamakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Kita lihat dalam kondisi yang begitu, sekalipun murid-murid seakan-akan tidak peduli dengan Yesus, tapi kita lihat waktu mereka datang, ya, Yesus tidak meninggalkan mereka. Saya mau katakan pagi ini, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup yang ruwet, ya, mungkin karena ulah kita sendiri, karena kita sudah ambil alih kepemimpinan, kita sudah tidak jadikan Yesus prioritas utama, kita tidak pernah punya komunikasi. Apakah Yesus tinggalkan kita? Enggak. Ya, dia katakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak melupakan engkau. Kita di dalam keberdosaan kita aja, Yesus sudah mati, saudara, 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk orang-orang berdosa. Dia mencari kita. Dan itu mulai dari drama yang terjadi di Taman Eden, ya, Taman Firdaus, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang turun mencari manusia. Tuhan berkata, hai Adam, di manakah engkau, ya? Kenapa? Karena Adam sebetulnya sudah bergeser dari persekutuan yang semula, ya. Posisi rohani semula di dalam taman itu, mereka bergeser ketika mereka mulai makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita lihat mereka terusir akhirnya dari Taman Firdaus Tuhan. Tapi dalam keberdosaan mereka, dalam ketelanjangan mereka, Alkitab katakan, waktu Tuhan panggil, Adam bilang, Tuhan, saya mendengar langkah, tapi saya malu, saya takut karena saya sudah telanjang, saya sudah berbuat salah. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita mungkin sudah telanjang, tapi ada banyak kita juga yang pakai topeng, topeng kemunafikan, ya, topeng pendeta nggak tahu, istri nggak tahu, suami tidak tahu, kita tetap melayani. Tapi sebetulnya itu topeng, ya, karena yang tahu persis itu siapa? Tuhan. Dia tahu ketelanjangan kita bahwa kita sudah jatuh. Nah, tapi pagi ini Tuhan ingatkan waktu dia melihat Adam dan Hawa bergeser dari titik yang awal, titik rohani yang semula. Mereka bergeser, ya, Tuhan datang. Tuhan datang dan mencari mereka. Begitu juga dengan Yesus. Ya, di saat-saat dia datang, dia katakan anak manusia datang untuk menyelamatkan dan hilang. Ya, jadi dalam keberdosaan kita, Yesus sudah mati di kayu salib, kita yang baru melaksanakan Paskah dan juga Pentakosta. Ya, tentunya kita sangat memahami betul bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Itu sebabnya kita lihat dalam kesulitan, angin ribut, badai, mereka panik. Tapi luar biasa, mereka mencari Yesus. Artinya ada satu poin yang perlu kita ingat. Dalam situasi sulit apapun, jangan lihat kegagalan kita, ya. Mungkin kita udah terlalu sombong, makanya kita ambil alih kepemimpinan. Kita tidak terlalu menganggap Yesus, karena mungkin kita orang kaya, punya pengalaman, punya segala macam. Kita nggak pernah membangun komunikasi karena kita nyaman-nyaman aja. Tapi ingat, ketika ada kesulitan apapun juga, tetap datang cari Yesus. Seperti murid-murid, ya, sekalipun mereka tidak peduli, tapi waktu kesulitan datang, mereka cari Yesus. Apakah Yesus membiarkan? Enggak. Apakah Yesus bilang, pergi sana, kamu kan sok, saya mau tidur? Enggak, saudara. Yesus bangun. Yesus menjawab doa mereka. Yesus menjawab, meresponi panggilan mereka. Lalu dia menghardik angin dan danau itu. Diam, tenanglah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita datang, panggil dia, ya. Waktu kita panggil, dia akan menjawab. Ingat, dia katakan, tidak ada seorang bapa kalau anaknya minta roti kasih batu. Tidak ada seorang bapa kalau anaknya minta ikan kasih ular. Ya, kalau kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan dosa saja, ya, penuh dengan kekurangan, banyak hal yang kita lakukan. Tapi kalau anak minta, kita nggak sampai hati. Kita pasti berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi Bapamu di sorga. Dia tahu apa yang terbaik buat kita, ya. Jadi pagi hari ini, waktu kita dapat kesulitan apa, meresponi seperti yang murid-murid alami, ya, bahwa mereka meresponi, dan waktu mereka panggil Yesus, Yesus bangun dan menghardik, dan danau angin menjadi teduh sekali. Dan yang luar biasa, namun dia sempat membilang mereka, ya, bahwa kalian ini bagaimana sih, kok sudah ikut saya tapi kok malah nggak percaya, kok jadi takut, sepertinya nggak punya iman. Tapi di sini saya melihat karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, ya. Karena buktinya dari ayat yang terakhir, mereka berkata-kata bahwa
siapa gerangan orang ini ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini saya cuma mau ingatkan bahwa Pak Edi Leo selalu menekankan dan Koram Deo ini bahkan kompak ya. Ini tujuan dari kita memuridkan supaya kita jadi murid ya. Ada 3 jenis kalau saya lihat. Ada orang Kristen yang disebut orang Kristen pengikut, saudara ya. Jangan sampai kita cuma menjadi orang Kristen pengikut. Kita lihat di dalam Yohanes 6 waktu Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang. Itu orang-orang berbondong-bondong datang, pengen lihat mujizat. Ya, ciri khas dari pengikut itu apa? Selalu berbondong-bondong datang dan cuma ingin lihat sesuatu yang wah, sesuatu yang hebat ya. Wih, ada hamba Tuhan besar, kita lari ke sana. Wih, ada begini, kita lari ke sana. Wih, ada orang begini. Memang bagus, tapi cuma sebatas pengikut ya, pengikut. Nah, kalau pengikut ini pasti jenisnya apa? Pasti jenis orang Kristen yang tradisi, saudara. Ya, yang tradisional, cuma lahir dari Kristen, tapi tidak pernah bertumbuh. Lalu yang jenis kedua, ada orang Kristen yang disebut juga sebagai orang percaya. Dalam Yakobus 2 ayat 19, dia katakan kamu percaya Yesus itu bagus. Tapi ingat, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Saudara, setan itu kenal Yesus dan dia gemetar. Kita kenal Yesus tidak gemetar, kita nantangin, saudara. Ya, kita udah tahu Yesus, tapi kita buat dosa terus. Kita nantangin. Setan aja takut. Setan aja gemetar. Nah, ini jenis orang yang cuma sekedar percaya. Ya. Nah, tapi jenis yang ketiga yang Tuhan mau. Kita menjadi murid. Ya. Murid. Waktu Yesus di Golgota. Ya. Murid di situ ada. Ya. Maria dan murid-murid yang lain mendampingi Yesus. Mereka mengantar jenazah Yesus. Ya. Dikuburkan di kuburnya Yusuf Arimatea. Pagi waktu hari ketiga, sekalipun mereka lupa janji Tuhan bahwa hari itu Yesus bangkit, tapi mereka pun datang berbondong-bondong. Ini murid, saudara. Sekalipun dalam kesulitan, dia tetap pegang Yesus. Seorang murid pasti terus mau bertumbuh, ya. Dia tetap setia, dia punya komitmen yang kuat, ya bukan lompat sana lompat sini, ya. Kalau kita pindah-pindah gereja lompat sana lompat, kita nggak akan pernah bertumbuh, saudara. Karena ya, tanaman itu kalau masih kecil pindah-pindah-pindah sampai kapan dia bertumbuh? Enggak. Tapi kalau di satu pot dirawat, dia cepat sekali. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa sesulit apapun masalah kita, pagi ini mungkin kita yang datang ada banyak persoalan ya, ada pergumulan rumah tangga antara suami, istri, anak, orang tua. Kita juga datang mungkin ada persoalan-persoalan keuangan ya, ekonomi hari-hari ini cukup sulit, usaha lagi mandek barangkali, ya pelayanan lagi drop dan hal-hal yang lain. Kita punya kesulitan banyak, tapi ingat bahwa eh, Yesus sanggup untuk menolong kita. Mungkin pagi ini juga ada yang datang yang sakit penyakit ya. Kita berdoa, percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Tuhan sanggup di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan semua dosa dan pergumulan kita. Jadi pagi hari ini mari kita belajar untuk tetap. Jangan sampai membiarkan Yesus tertidur. Saya kira ini firman Tuhan yang kita sudah share sama-sama. Saya berdoa supaya kita semua diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk, saya serahkan kepada moderator. Kita berdoa ya sebentar. Tuhan Yesus terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara. Hamba jauh dari kesempurnaan. Tapi biarlah kata-kata yang sederhana tadi menjadi berkat buat semua kami yang hadir. Dan ini menjadi rema. Hamba juga berdoa pagi ini yang datang dengan pergumulan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang datang dengan pergumulan ekonomi, Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Yang datang dengan pergumulan rumah tangga, pergumulan pribadi, Tuhan angkat pergumulan apa saja. Dan hamba percaya biarlah kuasa Yesus, kuasa bilur darah menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa, pulihkan kami anak-anakmu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih.